Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Septiani dari Prodi Matematika semester 5B. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya dengan judul Akhlak Islami. Kepada Bapak Pengampu, Bapak Jenullah yang saya hormati, dan teman-teman sekalian yang saya sayangi. Langsung saja, pendahuluan. Akhlak merupakan tiang yang menopang hubungan yang baik antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala atau hablu minallah, dan antara sesama umat atau hablu minannas. Jadi hubungan yang baik antara hamba dengan Allah itu dinamakan hablu minallah, dan hubungan antar sesama umat itu namanya hablu minannas. Akhlak yang baik akan hadir pada diri manusia dengan proses yang panjang, yaitu melalui pendidikan akhlak. Banyak kalangan di dunia ini menawarkan pendidikan akhlak yang mereka yakini kebaikannya, tetapi tidak semua dari pendidikan tersebut mempunyai kaidah-kaidah yang benar dalam Islam. Hal tersebut dikarenakan pengetahuan yang terbatas dari pemikiran manusia itu sendiri. Sementara pendidikan akhlak yang dibawa oleh Islam merupakan sesuatu yang benar dan tidak ada kekurangannya. Pendidikan akhlak yang ditawarkan Islam berasal langsung dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dengan Al-Qur'an dan sunnah kepada umat Rasulullah. Pengertian akhlak Islami. Kata akhlak berasal dari bahasa Arab khuluq yang jamaknya akhlak. Menurut bahasa, akhlak adalah peragai, tabiat atau agama. Kata tersebut mengandung segi-segi persesuaian dengan perkataan khalq yang berarti kejadian, serta erat hubungannya dengan kata khaliq yang berarti pencipta, dan makhluk yang berarti yang diciptakan. Khaliq pencipta dan makhluk yang diciptakan. Khuluq adalah ibarat dari kelakuan manusia yang membedakan baik dan buruk. Jadi khuluq itu manusia yang membedakan baik dan buruk, lalu disenangi dan dipilih yang baik untuk dipraktekkan dalam perbuatan, sedang yang buruk kan sesuatu hal yang dibenci, jadi harus dihilangkan. Moral lebih terarah pada kehendak dan diwarnai dengan nilai-nilai kepribadian, mencakup pengaruh fenomena sosial bagi tingkah laku. Demikian para pakar ilmu sosial mendefinisikan akhlak atau moral. Ada sebuah definisi ringkas yang bagus tentang akhlak atau moral dalam kamus Lalande, yaitu moral mempunyai 4 makna, yaitu moral adalah sekumpulan kaidah perilaku yang diterima dalam satu zaman atau oleh sekelompok, buruk atau rendah. Moral adalah sekumpulan kaidah bagi perilaku yang dianggap baik berdasarkan kelayakan, bukannya berdasarkan syarat. Jadi yang nomor 2 ini, moral itu merupakan kaidah bagi perilaku yang dianggap baik, tapi dia berdasarkan syariat. Yang ketiga, moral adalah teori akal tentang kebaikan dan keburukan. Ini menurut filsafat. Baik dan buruk akhlak manusia sangat tergantung pada tata nilai yang dijadikan pijakannya. Abdul A'la Al-Maududi membagi sistem moralitas menjadi 2. Yang pertama, sistem moral yang berdasarkan kepada kepercayaan kepada Tuhan dan kehidupan setelah mati. Yang kedua, sistem moral yang tidak mempercayai Tuhan dan timbul dari sumber-sumber sekuler. Perbuatan akhlak adalah perbuatan yang telah tertanam kuat dalam jiwa seseorang sehingga telah menjadi kepribadiannya. Jika kita mengatakan bahwa si A misalnya sebagai orang yang berakhlak dermawan, maka sikap dermawan tersebut telah mendarah daging kapan dan dimanapun sikapnya itu dibawanya, sehingga
menjadi identitas yang membedakan dirinya dengan orang lain. Jika si A tersebut kadang-kadang dermawan dan kadang-kadang bakhil, maka si A tersebut belum dapat dikatakan sebagai orang yang dermawan. Demikian juga jika kepada si B kita mengatakan bahwa ia termasuk orang yang taat beribadah, maka sikap taat beribadah tersebut telah dilakukannya dimanapun ia berada. Dikutip dari Rasyon Anwar. Pengertian akhlak menurut ulama akhlak antara lain, yang ini beberapa pengertian akhlak ya, ada 5. Yang pertama menurut Ibnu Maskawih pada tahun 941 sampai 1030 Masehi, keadaan jiwa seseorang yang mendorong untuk melakukan perbuatan-perbuatan tanpa melalui pertimbangan pikiran terlebih dahulu. Keadaan ini terbagi 2, ada yang berasal dari tabiat aslinya, ada pula yang diperoleh dari kebiasaan berulang-ulang. Boleh jadi pada mulanya tindakan itu melalui pikiran dan pertimbangan, kemudian dilakukan terus-menerus, maka jadilah suatu bakat dan akhlak. Menurut Ibnu Maskawih. Yang kedua menurut Imam Al-Ghazali pada tahun 1055 sampai 1111 Masehi. Akhlak adalah daya kekuatan atau sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorong perbuatan-perbuatan yang spontan tanpa memerlukan pertimbangan pikiran. Jadi kalau menurut Imam Al-Ghazali itu akhlak itu daya kekuatan atau sifat yang tertanam dalam jiwa seseorang yang mendorong perbuatan-perbuatan yang spontan tanpa memerlukan pertimbangan pikiran. Itu. Yang ketiga, menurut Muhyiddin Ibnu Arabi pada tahun 1165 sampai 1240 Masehi. Keadaan jiwa seseorang yang mendorong manusia untuk berbuat tanpa melalui pertimbangan dan pilihan terlebih dahulu. Jadi kalau menurut Muhyiddin Ibnu Arabi, dia tidak mendorong manusia untuk berbuat tanpa melalui pertimbangan. Jadi dia tidak melalui pertimbangan dan pilihan terlebih dahulu. Jauh saja. Yang keempat, Syekh Makarim Asy-Syirazi. Akhlak adalah sekumpulan keutamaan maknawi dan tabiat batini manusia. Yang kelima, Al-Faidh Al-Kasyani pada tahun 1091 Hijriah. Akhlak adalah ungkapan untuk menunjukkan kondisi yang mandiri dalam jiwa yang darinya muncul perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa didahului perenungan dan pemikiran. Dari semua pengertian di atas memberikan gambaran bahwa tingkah laku merupakan bentuk kepribadian seseorang tanpa dibuat-buat atau tanpa dorongan dari luar. Jika baik menurut agama dan pandangan akal, tindakan spontan ini disebut akhlak baik atau akhlakul karimah atau akhlakul mahmudah. Sebaliknya, jika akhlak tersebut buruk, tindakan spontan ini disebut akhlak tercela atau akhlakul mazmudah. C. Ruang lingkup akhlak. Objek ilmu akhlak adalah perilaku manusia dan penetapan nilai perilaku sebagai baik atau buruk. Melihat secara lahiriah, perilaku manusia dapat digolongkan menjadi perilaku yang lahir dengan kehendak dan disengaja, yang pertama. Yang kedua, perilaku yang lahir tanpa kehendak dan tanpa disengaja. Jenis perilaku yang pertama, yakni yang lahir dengan kehendak dan disengaja, inilah yang menjadi objek dari ilmu akhlak. Jenis yang kedua tidak menjadi objek ilmu akhlak, sebab perilaku-perilaku yang lahir tanpa kehendak manusia, seperti gerakan refleks mengedipkan mata karena ada benda akan masuk, tidak menjadi kajian ilmu akhlak. Perilaku ini tidak dapat dinilai baik dan buruk, karena perilaku tersebut terjadi dengan sendirinya, tanpa dikehendaki atau tanpa disengaja. Menurut
Rosyan Anwar dalam buku Akhlak Tasawuf mengenai ruang lingkup akhlak, Abdullah Daraz dalam buku Dustur Al-Akhlaq fi Al-Quran membagi ruang lingkup akhlak atas 5 bagian. Yang pertama, ada akhlak pribadi, contohnya yang diperintahkan, yang dilarang, dan yang diperbolehkan. Akhlak dalam keadaan darurat. Yang kedua, akhlak berkeluarga, contohnya kewajiban orang tua dan anak, kewajiban suami dan istri, kewajiban terhadap karib dekat. Yang ketiga, akhlak bermasyarakat, contohnya yang dilarang, yang diperintahkan, kaidah-kaidah adab. Yang keempat, akhlak bernegara, seperti hubungan antara pemimpin dan rakyat, hubungan luar negeri. Itu yang kelima, akhlak beragama, seperti kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa taala, kewajiban terhadap Rasul. Yang D, sumber akhlak Islam. Dalam Islam, dasar atau alat pengukur yang menyatakan baik buruknya sifat seseorang itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah Nabi SAW. Apa yang baik menurut Al-Quran dan As-Sunnah, itulah yang baik untuk dijadikan pegangan dalam kehidupan sehari-hari. Sebaliknya, apa yang buruk menurut Al-Quran dan As-Sunnah, itulah yang tidak baik dan harus dijauhi. Yang E, manfaat mempelajari ilmu akhlak. Jadi ini manfaatnya ya. Manfaat mempelajari ilmu akhlak. Dengan mempelajari ilmu akhlak, diharapkan setiap muslim mampu mengaplikasikan ajaran-ajaran terpuji yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Dalam kutipan buku Akhlak Tasawuf karangan Abu Dinnata, Ahmad Amin mengatakan bahwa tujuan mempelajari ilmu akhlak dan permasalahannya menyebabkan kita dapat menetapkan sebagian perbuatan lainnya, sebagian yang baik dan sebagian yang buruk. Bersikap adil termasuk baik, sedangkan berbuat zalim termasuk perbuatan buruk. Jadi manfaatnya kita mempelajari ilmu akhlak agar kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Terima kasih untuk waktunya. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.